Kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja, dibutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk bisa mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Tidak terkecuali bagi para pelaku industri termasuk industri jasa transportasi. Di segmen transisi energi kali ini saya akan berbincang dengan Sigit Joko Sutono, Wakil Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang, Mbak Apa Sasa. kabar Pak? Baik, baik. Baik ya. Pak, belum lama Bluebird meluncurkan kampanye True Blue Sky Indonesia. Ya. Apa itu? Bagaimana kampanye itu? True Blue Sky itu sebenarnya program kita untuk sustainability ya. Jadi memang kita punya pilar yang namanya Blue Sky. Dan True Blue itu sebenarnya untuk mendorong program Blue Sky itu supaya lebih dikenal. Program True Blue itu intinya adalah membirukan langit ya, supaya langitnya tetap jadi biru. Dan kita punya banyak program dalam hal True Blue itu, termasuk juga untuk mengurangi emisi, juga untuk meningkatkan standar nyaman Indonesia, elektrifikasi, mobil CNG, dan juga program-program sustainability yang lain yang mendorong untuk bisa mengurangi emisi karbon. Salah satunya memang implementasi kendaraan listrik. Bukan hanya di kendaraan yang roda 4, tapi juga kendaraan yang lainnya, karena kita juga punya bus yang memang juga bisa dielektrifikasi. Kira-kira Kemudian kepedulian terhadap lingkungan, kampanye yang memang memperhatikan lingkungan, sustainability tadi, apakah secara paralel juga bisa berdampak positif terhadap bisnis? Ya tentunya, tapi kita perlu berhati-hati karena program keberlanjutan ini punya investasi. Investasi yang memang kita pikirkan untuk jangka panjang. Jadi return yang kita pikirkan bukan hanya untuk sesaat, karena kita perlu lihat program ini di middle and long. Misalnya kayak elektrifikasi, kita juga perlu melihat investasi kendaraan dengan returnnya bagaimana, biaya operasional yang masuk, dan juga termasuk juga program-program lainnya yang mendorong. Tapi kami juga melihat tentunya program sustainability ini, khususnya elektrifikasi, bisa memberikan dampak positif untuk dua hal. Keberlangsungan perusahaan untuk di masa mendatang, dan juga tentunya perbaikan langit biru tadi, Blue Sky. Jadi sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan manapun ya, untuk ikut mengenai sustainability ini, peduli terhadap lingkungan, tidak hanya quote unquote CSR, tapi juga bisa memberikan positif, dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Ya, betul. Perusahaan pasti punya beberapa angle ya dalam hal menjalankan program CSR-nya ataupun juga program sustainability. Memang secara umum perusahaan itu masuk dalam program CSR. CSR sepertinya menimbulkan biaya saja kan ya. Nah, memang harus dicoba dikemas ataupun dicari program sustainability yang memang menguntungkan dua belah pihak. Karena bukan hanya biaya saja yang muncul, tapi juga keberlanjutan. Misalnya adanya program-program untuk menggait segmen customer yang memang fokus pada sustainability. Itu juga termasuk program yang bisa memberikan dampak positif terhadap profitability perusahaan. Jadi bukan hanya dampak terhadap lingkungan saja, harus dicari keberlanjutan terhadap keberlangsungan perusahaan. Bisa dibayangkan kalau kita hanya menggunakan kendaraan listrik semata, tanpa kita pikirkan 5 tahun, 10 tahun lagi, bagaimana market tersebut bisa kita garap ataupun bisa kita layani. Karena saya yakin banyak juga perusahaan yakin ke depannya program sustainability akan lebih baik. Masalahnya kapan memulainya dan bagaimana mempackagingnya. Permasalahan lingkungan, permasalahan suhu ekstrim, climate change dan lain-lain bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri. Tentunya harus berkolaborasi. Sejauh ini Bluebird sudah berkolaborasi dengan siapa saja untuk mencapai tujuan tersebut? Banyak pihak, kalau kita sebut itu stakeholder ya. Jadi dari internal dulu, pengemudi yang kita biasa lakukan, karyawan dan pengemudi. Kedua adalah dari sisi customer, dan ketiga adalah dari sisi namanya pihak ketiga. Nah, program sustainability itu nggak bisa hanya dilakukan dari hanya salah satu sisi. Jadi kalau pengemudi kita harus latih mereka juga bagaimana misalnya mengendarakan dengan baik. Karena salah satu program pengurangan emisi karbon itu adalah mengajarkan pengemudi kami untuk juga menghemat bahan bakar. Karena kalau dia bisa menghemat bahan bakar, tentunya emisi karbonnya akan berkurang. Kedua juga bagaimana mengajarkan mereka untuk tidak membuang sampah, reduce, reuse, recycle. Itu juga bisa mengurangi emisi karbon. Kita ajarkan mereka untuk hidup bersih dan yang lainnya.
di sisi pelanggan juga kita berikan accessibility untuk mereka bisa berkontribusi apabila mereka menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, ataupun mereka juga bisa berkontribusi terhadap program-program yang kita attach terhadap pihak ketiga, penanaman pohon, pembersihan lingkungan bareng. Mereka juga bisa menyumbang untuk bisa mengontribusikan hal tersebut melalui channel kita, dan kita salurkan terhadap program-program yang kita kembangkan terhadap keramah lingkungan tadi. Jadi sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut net zero emission tidak hanya mengurangi penggunaan bensin ya, Ya, harus dengan program-program lain dan bekerja sama dengan semua betul. stakeholder. Ya, karena kalau penggunaan bensin saja kan itu baru satu sisi. Padahal emisi karbon juga ditampilkan dihasilkan oleh produk-produk yang lainnya, Ya. produksi yang memang tidak ramah lingkungan. Kalau memang bisa dikurangi penggunaannya akan lebih ramah lingkungan di ujungnya. Seakan-akan memang sepertinya agak jauh gitu ya, tapi kalau diurut berdasarkan pengalaman kita dan studi kita, ya itu membantu untuk mengurangi. Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit seperti Nah, itu ya, benar. kira-kira ya Pak. Kemudian Bluebird ini kan sudah berkiprah cukup lama Ya. sebagai penyedia jasa transportasi di Indonesia. Melihat perubahan sekarang, bagaimana melihat lanskap transportasi yang ramah emisi di Indonesia ke depannya? Kami melihat begini, memang program elektrifikasi di Indonesia ini terbilang baru 1-2 tahun terakhir ini mulai rame ya, sejak banyaknya mobil listrik. Bluebird sendiri sudah mulai elektrifikasi dari tahun 2018. Saat itu kami berinisiatif untuk mengimpor sendiri kendaraan listrik, di mana saat itu peraturan untuk kendaraan listrik pun untuk Belum ada transportasi ya? umum belum ada. Iya. Jadi ya kami mencoba melakukan inisiasi tersebut karena kami yakin ini hanya tinggal masalah waktu. Dan terbukti sekarang 2 tahun terakhir ini elektrifikasi makin jauh lebih banyak dengan kendaraan yang ada. Jadi ya berkembangnya teknologi dan juga dibantunya program pemerintah untuk elektrifikasi. Sekarang kita lihat SPKLU makin banyak, kendaraan listrik makin banyak karena juga didorong oleh subsidi pajak yang memang mendorong orang menggunakan kendaraan listrik ya. Jadi saya rasa program untuk kendaraan listrik ini dan elektrifikasi secara infrastruktur sudah mengarah ke jalur yang memang kami lihat mengarah untuk ke lebih baik. Memang masih butuh waktu karena jangkauan SPKLU juga belum terlalu banyak. Untuk itu memang butuh banyak keterlibatan semua pihak ya. Apakah memang dari pihak swasta juga bisa, juga pihak pelanggan. Karena kalau pelanggan tidak mau menggunakan, ya sama saja. Karena bagi pihak swasta kan pasti juga butuh untuk mendapatkan pendapatannya. Selain jangkauan SPKLU yang harus diperbanyak, apalagi perbaikan maupun penambahan apalagi yang memang dibutuhkan agar industri transportasi ramah emisi ini bisa berkembang dengan cukup eksponensial ke depannya? Mungkin kita bagi dari sisi penggunaan awalnya ya. Jadi pertama adalah affordability dari kendaraan listrik tersebut. Nah, karena kalau harga kendaraan listrik juga masih jauh lebih mahal dari kendaraan bensin ataupun diesel, tentunya itu menjadi penghambat utama. Jadi nggak akan menjadi pilihan. Nah, sekarang saya lihat itu program pemerintah juga sudah mengarah ke sana menjadi lebih baik. Selain itu juga adalah after sales dari kendaraan. Karena orang takut beli mobil listrik nanti pakainya gimana nih, berapa lama gitu kan ya, servisnya dan yang lainnya. Itu juga program pendukung yang harus disupport dua pihak, antara pihak swasta, dealer dan ATPM, ataupun juga pemerintah yang juga bisa memberikan dorongan. Dan ketiga adalah memang sumber dayanya tadi SPKLU. Tapi saya rasa SPKLU itu hanya tinggal masalah waktu karena dia hanya sepertinya antara tunggu-tungguan nih. Mobilnya banyakan duluan atau SPKLU-nya banyak SPKLU-nya duluan. Ya, baik. jadi rasanya sih lebih mudah didorong dari kendaraannya banyak dulu ya. Baik. Kemudian harapannya apa Pak? Harapan agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, lebih ramah lingkungan lagi, khususnya di sektor transportasi tentunya. Ya, peran pemerintah dalam hal ini dan swasta harus berkolaborasi sangat erat ya. Swasta itu bagi kita sebagai pengguna perusahaan transportasi atau juga sebagai industri mobil yang memang mendorong elektrifikasi itu lebih baik. Kedua adalah kesadaran dari stakeholder bahwa penggunaan kendaraan listrik ini memang dibutuhkan. Memang bukan sekarang, butuh biaya lebih mahal, tapi perlu dilihat juga jangka panjang tadi. Jadi memang harapan kami
jangan hanya melihat program sustainability ini hanya 1 tahun 2 tahun. Iya. Ini program yang berkelanjutan. Kami pun juga selain program kendaraan listrik, kami juga memasang solar panel di pool kita untuk bisa mensuplai listriknya terhadap kendaraan listrik tersebut. Jadi memang dari solar to listrik langsung clean energy. Itu juga butuh investasi, tapi kita menghitung jangka panjang. Jadi memang harapan kami untuk perusahaan-perusahaan ataupun memang policy maker lihat program ini bukan untuk 1-2 tahun saja, mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun. Karena saya yakin teknologi berkembang, investasi akan juga jauh lebih affordable. Baik, karena memang tanggung jawab kita bukan hanya untuk generasi saat ini ya, namun juga generasi masa datang, nasibnya juga ada di tangan kita, kira-kira seperti itu ya Pak Sigit ya? Iya, benar-benar. Terima kasih Wakil Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Pak Sigit Joko Sutono telah hadir di CNN Terima Indonesia kasih, pada CNN. siang hari ini. Terima kasih Mas Asa.